Hai gengs, back with Medinda di Tarot Reading. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah apa yang ingin dia sampaikan padamu. Ya buat kalian yang lagi berghosting, ria, yang belum ada closure, yang lagi diam-diaman, yang lagi silent. Semoga ini jadi pencerahan ya. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke dia yang ingin menyampaikan sesuatu ke kamu. Ada yang komen katanya suara aku kayak penyiar radio. Aku tuh waktu zaman kuliah, aku anak radio guys. Setiap siang aku tuh siaran di radio kampus. Kampus aku itu kan kampus komunikasi kan. Nah aku tuh suka siaran radio. Jadi kuliah aku siang, terus aku siaran tuh sekitar jam 10 atau jam 11. Nah aku tuh dari kecil udah baca koran majalah ya, kayak aku ceritain kemarin. Nah aku tahu zodiak itu tuh dari sekolah, dari umur aku SD. Jadi di majalah kakak aku itu ada zodiak ya kan, di majalah kawanku atau aneka gitu. Aku udah tahu tuh zodiak. Makanya aku agak muak kalau bahas zodiak, orang nanya zodiak. Karena aku bisa baca orang dari karakternya kan. Dari mukanya, dari fotonya. Jadi males lah kalau bahas-bahas zodiak karakter. Hahaha. Nah, kenapa aku bilang aku tuh tahu tentang cerita-cerita hubungan, relationship, rumah tangga dari kecil gitu ya. Aku suka baca-baca cerita di majalah gitu kan. Entah itu cerita bohong atau cerita beneran. Kan kalau di majalah atau di koran itu kan suka ada redaksi pembaca gitu, curhat-curhat Q&A. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena pengalaman aku udah banyak dengar cerita, makanya kalian reading sama aku. Maksud aku gitu guys. Ini kenapa jadi gelap ya tiba-tiba? Tadi terang mataharinya. Bentar ya aku ganti. Yaudah nanti aku edit, aku terangin deh. Aku takut di komen netizen gelap. Setakut itu guys. Orang tuh konten takut banget tahu sama mulut-mulut netizen. Walaupun kita yang sering konten itu mentalnya udah cukup kebal, strong, tapi untuk meminimalisir komen-komen aneh, kita juga menghindari. Energi kamu ke dia. Energinya kamu tuh sering ya menyimpan rasa emosi kamu ke dia ini. Kalau kamu kesel, marah, kamu nggak tunjukin kayak ada rasa takut di dalam diri kamu. Dan kamu melihat dia dari sisi kemapanan. Tapi kamu kadang ngerasa dia biasa aja pas ketika kamu lagi bucin, atau ya dia bucin tapi kamu yang lagi biasa aja. Kamu ragu ketika dia lagi serius, nunjukin keseriusannya atau kebucinannya. Dan kamu sering banget ingin mengambil hatinya dia, mencuri perhatiannya dia dengan kata-kata manis. Mungkin kamu juga suka love bombing ke dia. Tapi kamu ngerasa hubungannya muternya di situ aja, gak ada pergerakan atau gak ada peningkatan hubungannya. Tapi kamu ngerasa kayak beruntung banget bisa deket sama dia, bisa dapetin dia, ya entah ada hubungan atau cuma HTS ya. Energi dia ke kamu, dia ngerasa deket banget sama kamu, dia juga ngerasa disambut sama kamu welcome, dan kamu juga ada feeling ke dia, sama lah perasaannya gitu. Tapi dia lebih fokus ke karir aja, cari uang, nggak mikirin hubungan. Tapi kayaknya dia masih, aku ngelihatnya masih sebatas have fun. Mungkin juga
ada beberapa pilihan lain ya, nggak tahu dia seriusin atau baru kenal aja ya. Tapi aku ngerasanya dia masih di fase mempertimbangkan, entah mempertimbangkan belum yakin atau mempertimbangkan karena masih pengen. Nanti kita lihat lagi aja. Oke. Dan tapi yang di pikirannya sih adanya kamu ya. Dia ngerasa apa ya, energinya tuh entah dia baik hangat ke kamu atau dia ngerasa kamu tuh begitu baik, begitu hangat ke dia. Kalian beberapa kali ada pertemuan mungkin ya di di real life gitu, maksudnya ya bertemu meet up gitu. Tapi nggak tahu ya kalau yang LDR mungkin itu beda lagi case-nya. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Apa yang ingin dia sampaikan? Ini lagi baca tema apa yang ingin dia sampaikan. Aku pakai kartunya ini lagi yang dikit banget gambarnya coy. Itu artinya aku harus kudu mikir banget karena sangat sedikit petunjuknya. Ya udah, kita gunakan intuisi kita aja ya. Yang ingin dia katakan adalah sebenarnya ya dia tuh seneng, happy. Dia ngerasa kamu tuh menyambut dia banget, dalam artian energinya kalian tuh sama. Ya mungkin dia suka, dia ya sayang atau apa ya, kamu tuh sama. Dia melihatnya juga kayak gitu. Atau beberapa kali dia melihat diri dia tuh di kamu tuh ada kemiripan, kesamaan. Ya ada juga yang mengatakan kamu itu tipenya seseorang yang dia idamkan. Dia melihat tipe dia itu ada di kamu, jadi dia pengen kayak mendapatkan kamu, mengejar kamu. Kalau kamu kayak objek tuh dia pengen gapai, pengen dapetin, pengen capai gitu. Tapi dia juga belum bisa kasih harapan yang berlebihan ya, dalam artian masih sebatas senang, happy, dekat sama kamu. Dan beberapa mereka masih pengen bebas juga sih, nggak bisa diikat dengan ikatan gitu. Ada yang belum bisa kayak gitu. Aku ngeliat dia senang kebersamaan sama kamu, dia senang kebersamaannya, bener-bener lovely ya. Sikap kamu juga dia suka. Aku lihat beberapa kali dia ada masalah atau di momen tertentu kamu juga menguatkan dia. Dia tuh sebenarnya orangnya keras kepala ya kayaknya, tapi sama kamu dia jadi banyak diamnya. Kenapa dia diam? Ya entah nggak mau menyakiti, entah pengen menjaga perasaan kamu, atau pengen kenapa dia diam? Tapi dia suka sih karakter sifat kamu, dekat sama kamu juga positif, happy, ceria, menyenangkan. Hari-hari dia juga ikutan happy ya, walaupun pasti ada bingungnya juga ya kan. Dan ada sisi dia tuh, dia sebenarnya beberapa tuh dari mereka ya misterius, susah buat mereka membuka diri ke seseorang. Tapi sama kamu dia seperti pengen membuka diri, walaupun kelihatan sih dia tahu banget jelas kamu sama dia ada perbedaan. Tapi di lain sisi dia cocok kali ya, klik sama kamu, senang. Itu yang bikin kalian tetap bareng dan dia kayak milih kamu, kayak dia tetap stay sama kamu walaupun mungkin ada yang lain. Gak enak ya terakhirnya, walaupun ada yang lain. Beberapa kali dia tuh kayak pengen move on atau lupain kamu, tapi kenapa ya? Seperti tidak tenang gitu ya. Dia juga ragu, takutnya gini, ketika dia melepaskan kamu, apakah dia menemukan yang lebih baik dari kamu gitu. Tapi dia juga nggak mau ngegantung kamu. Dia tahu kamu deserve happiness, deserve world lah ya, everything's good in this world ya. Kamu layak kebahagiaan, kebahagiaan apapun. Dia juga nggak mau mengikat kamu dalam hubungan yang gak jelas. Ini nih aku nyampainnya kayak biasa aja ya suaranya gitu. Tapi kalau yang relate nih sedih banget ini kayaknya aku ngerasanya ya.
cuma apa bukan kata-kata aku ngomongnya kan sambil ketawa gitu, sambil nyengir. Cuma kalau yang relate sedih banget nih ya maknanya. Kadang ada dimana kayak dia ngerasa ya kamu mungkin pengen banget ketemu sama dia, tapi dia kayak maju mundur, atau dia kayak enggak dulu deh, atau dia bukan nggak pengen ketemu, tapi kayak nggak tahu ya, aku nggak tahu alasannya, entah dia tahan-tahan atau entar-entarin aja nanti-nanti gitu ya. Kalian gini ya, kalau kalian ngerasa aku tuh kayak, ya aku tuh bisa baca tarot gak sih? Bukan itu guys, aku bukan aku nggak bisa baca dia orang ini, tapi dianya nggak tahu sama perasaannya sendiri, apa yang dia mau, apa yang dia pikirin. Dia nggak tahu sama isi hatinya sendiri. Makanya aku juga kayak meraba-raba dan apa sih, mencernanya jadi bingung. Dia yang bingung, jadi aku ikutan bingung bacanya ya. Kayak klien aku juga sering, mereka pada bilang, coba Kak, aku tuh sebenarnya butuh dia nggak sih, perasaan aku tuh gimana sih ke dia gitu. Ada memang orang-orang kayak gitu yang nggak tahu, atau kalian juga di sini beberapa mungkin ada yang kayak gitu, nggak tahu sama apa yang kalian mau dan kalian rasain sendiri. Oke, dunia ini memang isinya orang-orang bingung guys. Kalau kata Aldi Taher, kalau nggak bingung tuh nanti ya di akhirat itu udah pada nggak bingung. Dunia ini emang tempatnya bingung ya kan. Nah, apa yang mau dia sampaikan, kadang dia mungkin ya ada beberapa kali momen kayak menjauh atau diam-diaman sama kamu, atau tarik ulur atau apalah kalian, dia ngerasa kesepian, kehilangan, ketidakhadiran kamu. Akhirnya apa, dia menyibukkan diri ya sama karir, sama pekerjaan, tapi dia selalu inget susah move on dari momen-momen dimana kebersamaan kalian, walaupun misalnya LDR atau cuma telepon chatan aja, dia selalu teringat kamu yang ceria, kamu yang kayak mengisi hari-hari dia, yang bikin dia senang ya. Tapi dia beberapa juga sadar kamu sama dia sekarang hubungannya udah berubah, udah gak kayak dulu. Ada yang kayak gitu, dan itu kayak susah diubahnya. Dan mereka pun sadar beberapa yang cari masalah itu sebenarnya mereka penyebab dari kericuhan rumah tangga ini. Kericuhan hubungan ini, mereka sadar. Cuma apa yang bisa mereka lakukan? Gak ada, ya kan? Aduh ya. Ya udah. Kita shuffle lagi. Ini udah berapa kali ya aku pakai ini? Apa kita ganti aja ya, coy? Coba ya kita apa sih? Ini. Banyak banget kartu di meja aku sampai bingung. Apa yang ingin dia sampaikan, bingung karena ada yang dipakai apa sih, TikTok lah, Instagram lah. Apa yang ingin dia sampaikan, sebenarnya dia susah sih lepasin kamu ya, sebenarnya dia susah lepasin kamu. Kadang dia juga nggak tahan ya sama keadaan ini, yang dimana kayak ketika kangen atau pengen komunikasi tapi nggak bisa, atau ketika lagi ada masalah tapi tuh dia harus menurunkan egonya atau kegengsiannya, dan dia sebenarnya nggak mau kayak gitu ya. Dia tuh pengennya ya apa ya, hubungannya tuh lancar, smooth gitu sama kamu. Dan apa ya, kadang dia tahu sih kamu lagi marah, dia juga takut ganggu kamu, ngerasa mungkin ya punya salah, punya dosa. Dia nih ketika lagi deket sama kamu, walaupun mungkin ada yang lain atau deket sama yang lain, tapi dia fokusinnya kamu. Nggak tahu ya kenapa, apa dia ngerasa hubungannya worth it, atau kamu punya good karakter, atau dia ngerasa nyaman, bisa juga kan, atau dia ngerasa ketulusan kamu. Yang lainnya mungkin cantik, ganteng, tapi kalau dia ngerasa mereka nggak tulus kan kita nggak tahu ya guys ya. Atau mungkin mereka ada maunya, atau mereka nggak segenuine itu ke dia. Yang ingin dia sampaikan, dia sadar sih hubungannya sulit banget buat bareng sama kamu, buat bersama. Entahlah apa alasan dan hambatannya itu ya.
Kadang dia juga, kan tadi aku udah bilang dia bukan tipe orang yang gampang terbuka ya, gampang membuka hati. Dia mencoba membuka hati, membuka dirinya, saling kenal satu sama lain sama kamu. Ada dia coba, tapi dia juga kadang nggak bisa ya memaksakan hubungan yang tetap terus bersama, padahal itu sebenarnya nggak mungkin. Kayak nggak mungkin kalian bersama. Ini hubungan apa ya? Mohon maaf, kok sulit bersama. Aku yang ngomong tiba-tiba aku sadar sendiri, ini hubungan apa sih? Oke, yang ini dia sampaikan. Kamu tuh beberapa nih, kalian ada yang on off bolak-balik terus hubungannya. Bolak-balik terus kayak dia ngerasa kamu tuh rumahnya dia, mungkin balik lagi, cuma kamu yang ngerti dia. Ketika kamu marah, dia tahu ya, misalnya bikin kamu sedih, terluka, dia tuh tahu, dia mau minta maaf, mau memperbaiki. Tapi dia kadang juga nggak bisa, kayak nggak mau maksain kamu tetap terus sama dia. Dia juga pengen kamu tuh happy. Kalau misalnya kamu memilih jalan tanpa dia dan kamu happy, ya dia pengen lihat kamu happy, tapi dia juga kadang belum sanggup buat melepaskan kamu. Ini hubungannya ada yang cinta segitiga nih. Kadang ketika kamu cuek atau menjauh meninggalkan, dia tuh nggak rela kamu tuh lepasin hubungan ini. Sering dia mikirin, nanya pendapat ke orang-orang sekitar, harusnya gimana, tapi nggak ketemu jalan keluar juga. Ya dia pengen tetap selalu dengar kabar kamu, tentang kamu. Kadang dia tunggu-tunggu juga sih chat dari kamu. Ya kadang kalau misalnya lagi nggak komunikasi, dia juga kayak pengen ngabarin kamu, tapi dia nggak tahu ya kamu bakal merespon apa. Iya, pengen dia sampaikan padamu. Nah, ada cinta segitiga lagi nih. Yang cinta segitiga tuh ragu banget mau pilih siapa di sini, kamu atau dirinya. Kayak lagu ya, kamu, dirimu, dan dirinya. Bingung dia milih siapa, mana yang terbaik, mana yang bisa, mana yang nyaman untuk dibawa jadi pasangan selamanya. Kadang dia juga ini ya, harus menurunkan egonya, tapi dia sadar, aku punya pride, masa aku harus nurunin ego aku. Akhirnya kalian jadi diem-dieman. Serba salah memang. Di sisi lain dia mungkin ada nih yang lebih mikirin, care sama keluarganya. Entah nih kenapa ada family di sini, apa ada family issue, masalah keluarga atau urusan keluarga. Di sini ada tentang family. Mungkin ada juga yang masa lalu ya, kayak tentang kamu ya, kenangan-kenangan tentang kamu tuh tersimpan rapi di file di dalam hatinya. Di sini ada seseorang yang meminta maaf kan, punya salah atau apa. Dia sebenarnya nggak mau sih ganggu hidup kamu ya, atau kayak mengganggu kebahagiaan kamu. Kalau dia tahu kamu kayak udah happy, bahagia, dan dia ngerasa beruntung bisa deket sama kamu. Kalau mereka jiwanya petualang ya, suka berpetualang, mereka tuh pengen jadiin kamu tuh partner berpetualangnya dia. Ya bisa pergi traveling kemana aja kalau dia suka traveling, atau dia pengen ajak kamu lah pergi entah kemana, somewhere. Ada yang ngerasa kamu tuh dia ngerasa klik, bisa jadi teman, sahabat, pasangan. Iya, dia ngerasa beruntung, kayak ngedapetin apa gitu ya, bisa deket sama kamu tuh. Yang ingin dia sampaikan. Mungkin ada yang hubungannya udah berakhir. Dia tuh pengen kamu tahu isi hatinya. Kan udah ya di sini ya. Aku yang bantu ya, kasih tahu isi hatinya dia. Dia tuh pengen kamu tahu isi hatinya, walaupun dia nggak secara langsung ngomong, supaya kamu tahu kebenarannya. Mungkin dia bukan tipe yang bisa express his feelings, her feelings. Ya dia pengen kamu tahu tanpa dia jelasin, tanpa dia kasih tahu. Karena beberapa mereka ngerasa kamu tuh ngejudge
mereka gitu, ngejudge dia, pikirannya negatif, aneh tentang dia, kayak apa ya, misalnya dia nggak mau berkorban lah, nggak mau effort lah, dia mempermainkan kamu lah. Nah, dia tuh nggak pengen kamu punya image yang buruk tentang dia, ya. Kadang mereka juga bingung, ada dari mereka yang lagi ngejar karir, terus kayak kamu minta mereka tuh effort atau sungguh-sungguh lah sama hubungan ini. Dia juga bingung mana yang harus dia pertaruhkan, hubungan ini atau karirnya dia. Dua-duanya sama-sama penting menurut dia. Nah, itu dia nggak bisa membagi waktu itu juga kalau kamu nuntut-nuntut, demanding anything, ya. Masalah yang ada di dalam hubungan kalian ini membuat pikiran dia tuh overthinking kemana-mana, jadi melebar kemana-mana, sampai dia ngerasa kok banyak banget ya masalah saya. Kayaknya masalahnya sedikit tapi jadi kemana-mana ya, jadi terbengkalai ini dan itu. Ketika komunikasi kalian itu udah nggak jelas, dia tuh pengen sih kayak cari kamu duluan, chat kamu duluan, approach kamu, ya intinya dia kayak pengen nurunin egonya dulu lah buat memperbaiki hubungannya sama kamu, terutama komunikasi. Kepikiran iya, apalagi kalau kamu feminin, dia tuh kepikiran kamu banget. Mikirinnya apa ya, nggak mau kamu sedih, nggak mau kamu sakit hati atau terluka. Dia nggak pengen sebenarnya mengabaikan kamu, ya. Kalau kalian yang udah putus selesai, masih ingat kok dia nih, kenangan-kenangan memori banyak, malah memori di antara kalian. Walaupun sebenarnya dia fokus ke karir, tetap dia kepikiran juga hubungan kalian yang sudah selesai, apalagi ya yang udah selesai, terutama itu kepikiran. Mikirin ya, intinya kamu dan hubungan kalian ini masih sesuatu yang penting di mata dia. Masih pengen baik, masih pengen welcome ke kamu. Cuma kadang keadaan yang memaksa untuk ya beginilah jadinya, kayak seolah-olah dia cuek dan gak peduli sama kamu, ya. Apa yang ingin dia sampaikan padamu? Yang ingin dia sampaikan, dia udah punya pasangan atau apa ya? Di sini katanya I'm not available. Entah dia sesibuk itu, jadi dia memang gak ada waktu kapasitas untuk kasih perhatian ke kamu, atau dia udah gak single, atau kayak ya kalian udah selesai, ya udah dia nggak ada kewajiban atau hak buat perhatian ke kamu. Ini kayak seseorang yang masih pengen sama kamu ya. I want to feel that way again. Entah statusnya apa, nantinya kayak pengen aja gitu ngerasain hal-hal yang dulu ketika kalian bersama. Mungkin dia tahu kamu suka sindir-sindir atau update-update lagu, dan itu mungkin isi hati kamu ke dia. Iya kan? We need to let each other go. Itulah kenapa dari tadi aku kayak bilang, kalian tuh ada yang udah selesai hubungannya, udah putus, ya. Ada yang mau healing to move on. Mungkin dia juga sedih, terluka, mau menyembuhkan diri. Di sisi lain ada seseorang yang pengen berubah menjadi lebih baik. Tadi aku ada bilang kan, dia tuh pengen kamu tahu isi hatinya walaupun hubungannya udah selesai tanpa dia cerita. Nah, ini divalidasi sama kata ini. I want to tell you how I feel. Dia pengen bilang apa yang dia rasain, bagaimana yang dia rasain tanpa tanpa dia cerita langsung ke kamu. Ya kamu kan bukan cenayang ya, bukan dukun, mana tahu kamu isi hati dia, ya kan? Nah, dia tuh pengen ada seseorang di samping dia bisa sharing apa aja, bad news, good news, hal baik ke kamu. Dia pengen ada seseorang kayak gitu. Nah, ini ya seseorang yang kehilangan dirinya, lost myself. Ya, entah dia stres, frustasi, depresi, CCC, ya, dia ngerasa kehilangan dirinya sendiri nih. I want to be more than friends. Dia gak mau temenan sama kamu.
Jika kalian ATS atau FWB-an, dia pengen more and more. Seseorang ini kayak pernah nyakitin kamu atau membohongi kamu, tapi dia menyesal. Ada kata-kata yang mungkin menyakiti perasaan kamu, atau kata-kata yang menurut dia tuh salah. Seharusnya aku tuh nggak harus ucapin itu ke kamu. I wish I could take back my words, katanya. And the last one is, we both know I'm not the one for you. Kita tahu aku bukan untuk kamu atau satu-satunya untukmu. Kalau bukan satu-satunya untukmu, berarti bener aku bilang tadi, ada indikasi third party relationship ya. Dan aku pengen pakai kartu ini terakhir ya. Ini maaf ya kalau tadi tuh terang, sekarang gelap, karena ini aku pakai cahaya matahari guys, sengaja. Mataharinya udah bergeser ya kayaknya. Kalian dengerin aja lah, udah itu, nggak usah bawel-bawel ya. Apa yang ingin dia sampaikan padamu? Ini terakhir nih. Soalnya alarm aku udah bunyi tadi guys. Oke, yang ingin dia sampaikan, mungkin dia lagi berusaha menciptakan happiness, create happiness tanpa kamu kalau udah hubungannya selesai. Ya tadi kan ada yang lagi healing, mungkin ada yang mau move on ya. Jadi berusaha untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri saat ini, mencari hiburan, misalnya main musik, dengerin musik tuh ya. Terus menjadi diri yang lebih positif mungkin without you, tapi dalam hatinya kangen, terus kayak masih kepo sih dikit-dikit tentang kamu. Dia juga tahu kamu diamin dia, mungkin kalian diam-diaman saat ini. Ya ada yang lagi fokus ke dirinya sendiri ya, ke rutinitasnya lagi. Ya mungkin itu cara dia buat menyibukkan diri, melupakan atau move on. Apa ya? Dia berharap sih, ada yang berharap kamu semoga bahagia juga, semoga kamu positif, bahagia, happy juga katanya ya. Sama-sama happy lah walaupun ada jarak dan masing-masing kesibukan dan dunianya saat ini. Tapi orang ini sebenarnya apa ya, kayak seseorang yang nggak baik-baik aja ya, energinya kayak negatif, sedih, overthinking, ngerasa nggak jelas apa yang dia rasakan juga sebenarnya gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia zodiaknya Virgo, Leo, Cancer, Aquarius, Gemini, Taurus, Scorpio, Pisces. Inisial huruf dia. Ada B, baby. Tapi gambarnya, oh ya beruang deh B-nya. B, D, N, N, C, M, H, F, Y, U, O, P, R, dan Z. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Don't forget, stay positive with your mind and soul. Bye.